Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yohanes Aprilius Hayon, kelas 11 Bahasa 1. Saya akan menjelaskan sastrawan pada tahun 1920-an, yaitu era Balai Pustaka. Pasca periode Bujangga Lama, dunia sastra tanah air memasuki era Balai Pustaka. Angkatan ini lebih banyak menghasilkan karya-karya sastra dengan genre raman. Periode Balai Pustaka ini dimulai dari 1920 sampai 1930. Adanya pembatasan karya oleh pemerintah Belanda kalau itu membuat mayoritas sastrawan periode ini didominasi oleh orang Sumatera. Hal ini membuat ciri khas dari karya sastra Balai Pustaka kental dengan bahasa Melayu tinggi. Nama sastrawan kesohor pada periode ini adalah Armijin, Pane, Muhammad Qasim, Nur Sultan Iskandar, Mara Rusli, Asrul Sani, Hansa Bagu, Jasin, dan Amir Hamzah. Salah satu karya paling fenomenal dari periode Balai Pustaka adalah novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Selanjutnya, sastrawan dan karya pada tahun 1920, yaitu nomor 1, nama sastrawan Siti Nurbaya, karya sastra novel Masa Kejayaan pada tahun 1922. Yang kedua, nama sastra Nur Sultan Iskandar, karya sastra novel Masa Kejayaan 1922. 3. Nama sastra Muhammad Qasim, karya sastra kumpulan cerpen Masa Kejayaan 1936. Selanjutnya, ciri-ciri sastra angkatan 20 Balai Pustaka, yaitu 1. Menggambarkan pertentangan paham antara kaum muda dan kaum tua. 2. Menggambarkan persoalan adat dan kawin paksa termasuk pemudaan. 3. Adanya kebangsaan yang belum maju masih bersifat kedaerahan. 4. Banyak menggunakan bahasa percakapan dan mengakibatkan bahasa tidak terpelihara kebakuannya. 5. Adanya pertentangan antara kebangsawan pikiran dengan kebangsawanan daerah. Sekian dan terima kasih. Thank you. Selamat pagi, saya Agustini Bertelinda Duelmina dari kelas 11 Bahasa 1. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sastrawan pada tahun 1930. Angkatan Pujangga Baru muncul pada tahun 1930-an, tepatnya setelah periode Balai Pustaka. Sebutan Pujangga Baru berawal dari majalah sastra dan budaya Poet Jangga Baroe yang terbit 29 Juli 1933. Munculnya Angkatan Pujangga Baru berkat ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, lahir berbagai semangat baru yang dikobarkan oleh kaum muda. Pemberian nama Pujangga Baru berdasarkan penerbitan majalah Poet Jangga Baroe pada 1933. Pelopor penerbitan majalah Poet Jangga Baroe untuk pertama kalinya adalah Sultan Takdir Ais Jabana, Amir Hamzah, dan Armij Pane. Isi majalah tersebut diantaranya adalah puisi, cerita pendek, roman, drama, esai, kritik sastra, dan telaah budayaan. Sastrawan Angkatan Pujangga Baru dan karyanya. 1. Sultan Takdir Ais Jabana, karyanya Tak Putus di Rundang Malam, novel 1929. Yang kedua, Dian Yang Tak Kunjung Padam, novel 1932. Layar Terkembang, novel 1936. Tebaran Mega, kumpulan puisi 1935. Yang kedua, Amir Hamzah, karyanya
Nyanyian Sunyi kumpulan puisi 1937, Buah Rindu kumpulan puisi 1941. Yang ketiga, Armij Pane, Jiwa Berjiwa kumpulan puisi 1939, Belenggu Novel 1940. Keempat, Sanusi Pane, karyanya Mada Kelana kumpulan puisi 1931, Sanyakala Ning Majapahit drama 1934, Manusia Baru drama 1940. Adapun ciri-ciri angkatan pujangga baru. 1. Puisi jenis balada mulai ditinggalkan dan digantikan jenis soneta. 2. Kata-kata yang dirangkai untuk menulis puisi bersifat indah. 3. Hubungan antar kalimat jelas dan hampir tidak muncul kata-kata yang bersifat ambigu. 4. Persajakan dijadikan sarana keputusan utama. 5. Aluroma, novel dan cerpen bersifat lurus. 6. Teknik penokohan atau pematakan bulat, tidak memakai teknik analisis langsung seperti balai pustaka. 7. Tidak banyak digresi sehingga alur ceritanya erat. 8. Mengambil sudut pandang objektif yaitu orang ketiga. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kavida Firuk, saya dari kelas Bangga 1. Sekarang saya akan menjelaskan sastrawan pada tahun 1945. Sastrawan pada angkatan ini membawa angin segar bagi perkembangan sastra Indonesia. Sastrawan muda pada angkatan 1945 menghasilkan karya-karya yang temanya baru dan sama sekali meninggalkan gaya yang bernama Gelangga Seniman Merdeka. Berikut adalah tokoh sastrawan pada angkatan 1945 dan hasil karya. 1. Chairil Anwar. Aku 1943 puisi. Tak Sepadan 1943 puisi. Dengan Mirat 1946, Penghidupan 1942, Dalam Kereta 1944. Yang kedua, Rifai Aku. 1. Gema Tanah Air 1948 puisi. Dari dua dunia yang belum sudah 1972 puisi. 3. Menguatkan takdir 1950. Yang ketiga, Asrul Sani. 1. Titian Serambut Dibelah 7 1959 film. Tagar Kawat Berduri 1963 film. Sebagai kenangan pada Amir Hamsan, penyair yang terbunuh 1949 puisi. Mantera 1949 puisi. Yang keempat, Inggris. Aki 1949 novel. Perempuan dan Kebangsaan 1949 novel. Dengan Mata Terbuka 1961 novel. Hati Nurani Manusia 1963 novel. Ciri-ciri karya sastrawan angkatan 45. 1. Bentuknya bebas, tidak terkait kaidah kebahasaan. 2. Temanya diangkat dari realitas hingga terkesan natural. 3. Lebih ekspresif. 4. Menyiratkan perjuangan memperebutkan kemerdekaan. 5. Mendapatkan banyak pengaruh dari sastrawan asing. Perkenalkan, nama lengkap saya Mari Aritaniang. Sastrawan pada tahun 1970-an. Sastrawan pada periode 70-an umumnya lebih berani melakukan eksperimen. Angkatan 70-an lahir karena titik tolak dari sesuatu yang bersifat tradisional. Pada periode ini, penerbit perlahan bangkit dan mencetak karya para sastrawan. Beberapa sastrawan pada era 70-an masih didominasi oleh sastrawan dari generasi 50-an yang di tahun 70-an sudah lebih dewasa, seperti Putu Wijaya, Arif Noer, Sutarji, Iwan Simatupang, Donarto, dan Rendra. Era reformasi munculnya angkatan reformasi ditandai maraknya karya sastrawan bertemu sosial politik dan seputar reformasi. Sastrawan pada era reformasi merefleksikan keadilan sosial dan politik yang terjadi pada akhir 1990-an. Nama-nama sastrawan yang menoreh karya monumental pada periode ini antara lain
W.S. Rendra, Taufik Ismail, Seno Gumira Aji Dharma, Joko Pinurbo, Wijit Hukul, Ahmad Yosi, Irfando, Asep, Zamzam Noer. Karya sastrawan dan karyanya. 1. W.S. Rendra. Belanda orang-orang tercinta, kumpulan sajak, nyanyian orang Urakan, selamatan anak sulung Sulaiman, puisi-puisi cinta, sajak-sajak sepatu tua. 2. Taufik Ismail. 3. Seno Gumira Aji Dharma. 4. Joko Pinurbo. 5. Wijit Hukul. Ciri-ciri reformasi angkatan tahun 70-an. 1. Puisi bergaya mantara, menggunakan serana kepuisian berupa ulangan kata, frasa, dan kalimat. 2. Puisi konkret sebagai eksperimen. 3. Banyak menggunakan kata-kata daerah untuk memberikan ekspresif. 4. Banyak menggunakan pemain bunyi. 5. Gaya penulisan yang propais atau bersifat prosa. 6. Menggunakan kata yang sebelumnya tumbuh. Sekian dari saya mengucapkan limpah terima kasih. Wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000, kemudian diterbitkannya buku tentang sastrawan angkatan 2000 pada tahun 2002 oleh Gramedia di Jakarta. 100 lebih penyiar dan kritikus sastra yang dimasukkan Koril Layun ke dalam angkatan 2000, termaksud mereka yang sudah mulai menulis sejak tahun 1980-an. Herlin Maltins, Garis Tepi Seorang Lesbian 2003, Deja Vu Sayap Yang Patah 2004, Jilbab Britney Spears 2004, Sejak Cinta Yang Pertama 2005, Malam Untuk Soe Hokgi 2005, Rebonding 2005, Broken Heart Psycho 2, Teens Guild 2005, Koela Bernamamu dan Terluka 2006, Sebuah Cinta Yang Menangis 2006. Cucuk SP Habibur Rahmat El Sirazi. Ciri-ciri sastrawan tahun 2000-an. 1. Tema sosial, politik, romantis mewarnai tema karya sastra. 2. Pilihan kata diambil dari bahan sehari-hari yang disebut bahasa karya Jetalata. 3. Revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan cenderung ke puisi konkret. 4. Penggunaan estetika baru yang disebut antromorfisme atau gaya bahasa berupa penggantian tokoh manusia sebagian aku lirik dengan benda-benda. 5. Karya-karya profetik atau keagamaan atau religius dengan kecenderungan menciptakan penggambaran yang lebih konkret melalui alam. Perkenalkan, nama saya Paulus Ginsis Botu. Saya kelas 11 Bahasa 1. Saya di sini akan melanjutkan karya sastrawan pada tahun 2000-an. Yang pertama yaitu Ahmad Fuadi. Karya sastranya yaitu Negeri 5 Menara pada tahun 2009 dan Ranah 3 Warna pada tahun 2011 dan Rantau 1 Muara pada tahun 2013 juga. Dan yang berikut Andrea Hirata dan juga Ayu Utami. Sekian. Perkenalkan, nama saya Franciscus Sikisaren, saya dari kelas 11 Bahasa 1. Saya akan memberikan kesimpulan dari semua sastrawan pada tahun 1920 sampai tahun 2000-an. Sastra lama adalah sastra yang membentuk lisan atau sastra Melayu yang tercipta dari satu ujuran atau ucapan.
Sastra lama masuk ke Indonesia bersama dengan masuknya agama Islam pada abad ke-13. Sastra lama sering juga disebut dengan kesastraan klasik atau tradisional. Jam berkembangnya kesastraan klasik ini ialah sebelum masuknya pengaruh Barat Indonesia. Bentuk-bentuk kesastraan yang berkembang adalah dongeng, mitra, pantun, dan sejenisnya. Kesastraan baru yaitu dapat disebut juga sastra baru atau modern. Berkembang dan dalam masyarakat baru. Sastra baru juga dapat diartikan sastra yang telah dipengaruhi oleh karya sastra asing sehingga sudah tidak asli lagi. Sastra adalah hasil rasa yang merupakan sumber keindahan yang termasuk dalam hasil karya sastra. Sastra lahir dari sebuah peradaban dalam masyarakat yang hidup berkembang dan terus ada dalam masyarakat tersebut. Dari setiap sastrawan di era tahun 20-an sampai tahun 2000-an memiliki ciri-ciri yang berbeda sehingga menjadikan bandingan di setiap tahunnya. Sekian dan terima kasih.